Iya. Kemudian M. Ramadan Adiasa. Maulana Ahmad Zaidi. Ada ya. Kemudian Nopal Dwi Saputra. Parmul Hasori. Pigit Pratama Ilha. Rahmat Riyadi. Tidak ada ya? Oke, Rahmat Riyadi. Berarti keterangannya apa? Apakah sakit gigi? Sakit ya? Oke. Kemudian Revan Julian Saputra. Ricky Prasetya. Tony Hermawan. Yunita Amanda. Oke ya. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen ataupun guru pamong yang sudah bergabung di dalam classroom saya dalam praktek mengajar saya di sini. Terima kasih ibu dosen, bapak guru pamong. Kemudian di sini sebelum memulai belajar lagi, saya minta temannya kita relate dulu. Yunita bisa maju ke depan untuk memimpin tepuk P2K. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional ya tentang Hari Merdeka. Semuanya ibu minta berdiri dulu sebelum kita masuk pada P2K untuk relax ya, penyegaran dulu. Oke, bisa dimulai dengan ibu ketiga. Kita mulai dengan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Oke, hitung 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka bangsa dan bangsa, hari merdeka Indonesia, merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama ada negeri dan budaya, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Iya, itu ya. Berarti kalau kita lihat di sini ada dua jenis, ada sifatnya hewani dan ada sifatnya nabati. Jadi kalau di sini yang berhubungan dengan nabati berarti apapun pengolahan itu asalkan dia bahan dasarnya dari tumbuhan, itulah yang dinamakan dengan produksi pengolahan nabati. Kemudian ada yang tahu contoh dari pangan nabati? Ayo contohnya, kira-kira angkat tangan. Ayo. Contohnya, ayo, misalnya yang sering kamu makan sehari-hari, sering kamu konsumsi, itu tidak asing lagi ya. Biasanya setiap hari kita lakukan, kita makan apa? Contohnya dari contoh bahan pangan nabati. Ayo, depan, ayo bisa ya. Ayo, ya di belakang boleh. Iya, apa itu contohnya bahan pangan nabati? Ya. Iya. Kemudian apa lagi? Pek. Iya, jadi di situ ya kalau kita lihat contohnya banyak sekali yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahkan kita konsumsi ya. Di situ ada jenisnya kacang-kacangan, serelia, kemudian ada juga rempah, kemudian ada juga umbi-umbian. Di sini materi kita adalah tentang penerapan hasil umbi-umbian. Kemudian ada yang tahu kira-kira manfaatnya
Iya. Diet nabati dikenal kaya akan serat. Iya, vitamin, yang serat dan mineral yang menyediakan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh. Iya, berarti itu ya kalau kita lihatnya apa manfaatnya sangat penting sekali bagi tubuh kita untuk kesehatan kita. Dimana apabila kita mengkonsumsi, di situ dia banyak sekali mengandung serat, vitamin dan mineral ya. Kemudian ada juga yang lainnya ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi manfaatnya setelah kita mempelajari apa materi kita hari ini itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara hidup sehat? Kita mengkonsumsi buah kah ya, kemudian ada juga sayur-sayuran yang dinyatakan sehat seperti apa ya itu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke, sekarang Ibu masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya, belum aktif Pak. Oh, belum tahu. Oh iya, oke ya. Sekarang perhatikan di depan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada dua poin. Yang mana nanti dengan mengamati video dari alur proses pengolahan pupuk singkong, di sini peserta didik dapat menganalisis proses dari pembuatan pupuk singkong dengan baik. Di mana di sini pendekatannya lebih pada saintifik. Kemudian juga untuk cara menganalisis di sini masuk taksonomi Bloom yaitu C4, tingkat C4. Kemudian kita juga menggunakan pipet di sini ya. Nah, di sini sudah jelas dengan pipet yaitu teknologi yang kita gunakan dengan mengamati video ataupun PowerPoint. Kemudian ada juga pedagogiknya di sini yang antara kerjasama. Jadi itu mengharapkan adanya kerjasama antara siswa dan guru. Kemudian ada juga di sini konten yaitu cara pembuatan pupuk singkongnya. Kemudian knowledge-nya yaitu secara keseluruhan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak proses dari alur pengolahan pupuk singkong yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik di sini diharapkan dapat ya membuat rancangan alur proses pembuatan pupuk singkong dengan baik. Ini tetap pada saintifik, tetapi di sini lebih meningkat yaitu pada C5 diharapkan ya. Jadi kamu itu sudah bisa membuat, kemudian pipetnya juga tetap berjalan ya. Jadi sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest dulu ya. Tadi sudah Ibu kirim di grup ya. Kemudian silakan buka HP-nya. Yang bawa HP kemarin sudah Ibu sampaikan, silakan membuka HP ya. Silakan. Ya, ada di situ. Ibu tuliskan saja ya. Apa? Ada tokennya. Sudah dibuka media HP-nya? Sudah ya? Berarti linknya sudah berkirim ya? Oke, sudah dikirim tadi. Cuma tokennya yang belum Ibu berikan tadi. Di sini tulislah PPG H5 huruf besar semua. Ya. 1A. Jadi pertemuan pertama ya. Jadi di situ tanpa spasi. Oke, kalau sudah silakan kalian kerjakan. Jadi sini Ibu mencoba mengingatkan kembali dengan materi Ibu yang lalu ya. Kalau sudah selesai semua, nanti baru kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Kalau mengingat-ingat materi
Kalau sudah semua bilang ya. Ya. Kalau sudah silakan dikirim. Ya, nanti dia cek nilainya ya. Ya, silakan dikirim saja. Sudah semua? Ya. Oke ya. Oke, kalau sudah semua silakan dikirim saja ya. Nanti Ibu cek ini. Kemudian di sini kita akan masuk ya. Materi kita yaitu produksi pengolahan hasil nabati, di mana di sini materinya adalah berhubungan dengan penerapan pengolahan hasil umbi-umbian, di mana di sini kalau kita lihat di Indonesia itu kaya akan umbi-umbian yang dibudidayakan maupun yang kemuliaan ya. Jadi di situ kita sudah tahu umbi-umbian itu seperti apa. Jadi banyak juga yang dibudidayakan, tetapi ada juga dia itu tumbuhnya secara liar. Istilahnya tanpa ditanam istilahnya ya. Dia itu karena sifatnya umbi-umbian itu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan ya, seperti itu ya. Kemudian umbi-umbian di sini termasuk kelompok tanaman yang menghasilkan walaupun tidak dari menghasilkan umbi, walaupun tidak dari satu familia, maksudnya itu walaupun berbeda famili, tetapi dia bisa menghasilkan umbi.
masing-masing umbinya. Kemudian di sini juga dapat diolah menjadi produk maupun setengah jadi. Nah, ini bisa ya. Jadi kalau kita misalnya membuat kerupuk itu bisa juga tidak sampai pada penggorengan atau pengemasan, hanya sampai pada proses misalnya sampai pada penjemuran. Itu sudah termasuk bahan setengah jadi ya. Oke. Kemudian pengolahan umbi-umbian bisa secara langsung. Nah, di sini dia menggunakan secara sederhana maupun menggunakan teknologi modern. Jadi kalau dia secara sederhana itu hampir sama saja, misalnya kita seperti membuat keripik apa ya, tetapi bisa juga menggunakan teknologi modern, ibaratnya diolah lebih canggih lagi ya. Misalnya dalam bentuk kerupuk yang seperti apa itu sudah bisa kita tampilkan dengan menggunakan teknologi. Misalnya maunya membuatnya lebih lembut atau lebih halus, itu harus ada teknologi yang kita gunakan ya. Kalau yang sederhana mungkin sudah terbiasa kita lakukan ya. Kemudian di sini kita masuk. Nah, dari sini ada yang namanya pemanfaatan hasil pengolahan umbi-umbian. Dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam makanan ya. Tadi sudah jelas makanannya itu yang dihasilkan dari umbi-umbian, misalnya dari apa? Kerupuk ya. Ada juga pernah dengar ya kerupuk kentang ya, kerupuk singkong ya, ada ya. Tuh. Kemudian di sini secara industri kimia sebagai bahan baku. Nah, bisa juga untuk tekstil, kemudian kertas, farmasi dan lain-lain. Kemudian dia juga melalui pemanfaatannya adalah melalui proses ya fermentasi ini ya di sini dengan menggunakan mikroba. Misalnya ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira yang menggunakan mikroba? Ya, biasanya tape itu sekali bioteknologinya ya di situ muncul. Iya, biasanya kita menggunakan fermentasi ya dengan memberi apa biasanya tambahannya? Iya, ragi, betul sekali ya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini ada ibu tampilkan contoh-contoh ya produk hasil olahan umbi-umbian yang bisa kita lakukan. Misalnya di sini kita sudah mau mencoba nanti kerupuk singkong atau opak singkong ya bahasa lainnya. Kemudian ada juga dari nasi analog, kemudian keripik, ini sudah tidak asing lagi, pembuatan saus, kemudian kue kering, kemudian selai, roti, biskuit, sirup dan manisan ya. Tuh ya. Dari sini tadi ada yang ditanyakan bagi materi? Tidak ada ya? Kemudian kita masuk ya. Di sini ibu akan mencoba menayangkan video. Ya, kita masuk penayangan video. Nanti tolong kalian amati ya. Jadi alur prosesnya itu seperti apa? Karena nanti sebelum ibu membagi kelompok kalian, kita mengamati dulu hasil dari tayangan video berikutnya. Sudah bisa terlihat ya? Nah, ini di sini tanpa penjemuran karena kita lakukan hanya dalam 1 hari besok. Jadi di sini ibu ambil tanpa melalui proses penjemuran. Jadi tanpa dijemur, langsung digoreng ya, hasilnya enak banget, renyah banget. Nah, penasaran seperti apa rasa opak tanpa dijemur ini? Kita cobain aja.
Dia tukang video. Saya. Apa? Nanti dia ya itu nanti kalian merasakan nanti jadi ininya bahannya apa, alatnya apa, ya cara kerjanya nanti ya ada itu nanti bisa masing-masing melakukan. Oke, jadi kita belajar sampai halus ya semuanya. Oke, sudah langsung dilakukan. Kita tambah 50 ml air ya. Jadi total hanya 100 ml air ya. 50 buat blender dan yang 50 buat rebus singkongnya. Potassium bawang buat butir kemiri setengah sendok teh. Ketumbar menggunakan ketumbar bubuk setengah sendok teh garam. Ini kita ulek dulu. Oke, kemudian kita masukkan bumbu tadi yang sudah kita tuliskan bawang putih dan kemiri serta ketumbarnya. Oke, kita masak singkongnya. Ini sudah matang. Oke, kemudian kita matikan apinya. Satu sendok teh kecil.
Mengapa tidak melalui penjemuran? Iya, jadi di sini ya kalau kita perhatikan tadi itu dia tidak melalui proses penjemuran. Sebetulnya kalau kita tahu ya bahwa kerupuk atau opak singkong ini adalah jenis panganan gorengan. Jadi dia itu di sini bisa saja melalui penjemuran atau tidak. Ya, kalau kita lihat tadi dia memang tidak menggunakan proses penjemuran dan hasilnya pun sama saja ya. Jadi bisa tanpa melalui penjemuran ya. Ya kalau kita memang waktu prakteknya lebih luas atau bisa 1 minggu, bisa dijemurnya sampai 2 hari boleh. Tapi kalau kita lihat dari waktu juga yang tersedia, jadi kita bisa menggunakannya tanpa dijemur, langsung digoreng dari hasil apa adonan tadi sudah dibentuk itu siap digoreng. Oke, terima kasih. Ada yang lagi yang ditanyakan? Tadi yang ke tangan sebelah sana tadi? Ya. Apakah boleh kita mengurangi ukuran timbangan dari bahan yang harus kita sediakan? Misalnya seperti tepung 200 gram, kita sediakan hanya 100 gram. Nah, di sini ya kalau kita lihat tadi ya alur proses ya, berarti di situ sudah ada hubungannya dengan tata cara. Di situ dia dari video tadi yang ditampilkan dia menggunakan 200 gram ya, 200 gram. Tetapi sedangkan tepung tapioka apa tepung terigunya di situ dia menggunakan 200 gram. Jadi imbang gitu ya. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau kalian misalnya dalam proses alur prosesnya apa mengurangi ukurannya, otomatis nanti tidak sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang kita inginkan ya. Sedangkan di video tadi sudah menyampaikan 200, otomatis apa tepung terigunya juga 200. Kalau kita mengurangi misalnya bahannya salah satunya adalah tepung terigu, otomatis tidak seimbang. Nah, bisa saja pada saat kita melaksanakan pembentukan olahan itu tidak bisa terbentuk karena terlalu lembek atau masih banyak kandungan airnya karena tidak imbang antara singkong dengan tepung terigu yang bisa mengeraskan atau mengentalkan. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Mana tadi? Ada enggak? Ada? Ya. Oke, yang di belakang silakan. Yang udah, ya silakan. Ya. Iya. Oh sudah tadi. Ya sudah tadi ngomong apa sudah ditanyakan oleh siapa tadi yang di sini tadi siapa ya? Ya sudah. Coba cari pertanyaan yang lain bisa? Kan itu sudah kita amati, otomatis kita bisa berpikir oh ini apa misalnya yang kurangnya apa, bagaimana ya? Ada solusinya bagaimana gitu ya? Ya silakan kita. Aku mau bertanya. Iya. Di dalam pelaksanaan pertemuan ini Iya. harus mengikuti semua alur proses sesuai dengan urutan kegiatan. Iya, jadi kalau kita lihat tadi ditanyakan oleh kita, apakah kita itu harus mengikuti alur? Ya, makanya di sini sudah disampaikan alurnya seperti apa, rancangannya itu juga seperti apa. Jadi kita dalam pelaksanaannya itu ya harus berurutan ya. Nanti kalau kita mau hasilnya bagus ya. Jadi misalnya tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang di poin 2 dengan apa nomor 1 tadi dengan mengamati video tadi, peserta didik bisa apa menganalisis. Nah, setelah itu juga dengan misalnya mengamati tayangan hasil PowerPoint yang berhubungan dengan alur proses, juga kalian bisa apa membuat kerupuk singkong dari kerupuk singkong ya atau opak itu dengan baik, kemudian sampai pada renyah ya, hasilnya itu renyah yang maunya seperti itu, kemudian sampai pada pengemasan. Ada yang ditanyakan yang lain? Ya, itu seperti itu ya. Jadi di sini nanti juga Ibu akan menampilkan alur prosesnya seperti apa. Kalau dari dalam video tadi mungkin hanya misalnya terserapnya hanya sedikit, jadi masih ada penjelasan atau penguatan lagi dari Ibu ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apakah hasilnya sama yang itu kan dijemur Iya. sama langsung digoreng? Ya. Nanti hasilnya itu sama atau Sama saja. Tidak ada bedanya ya. Jadi sudah diuji coba itu memang hasilnya sama. Misalnya tadi sudah ditayangkan tadi juga memperkuat videonya. Tadi dia tanpa dijemur itu renyah sekali ya. Nah itu apalagi ya bisa ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Ya, tidak ada? Iya, sudah paham ya? Berarti nanti pada saat rancangan prosesnya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tadi sudah mengamati. Kemudian kita lihat juga di sini Ibu akan menampilkan alur prosesnya ya. Alur prosesnya dari
Yun. kepada Gabung. alur prosesnya ya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Sudah terbentuk ya? Kalau sudah, oke, kalau sudah berarti ya tadi sudah bertanya, kemudian ibu sudah melakukan di sini juga ibu akan menilai kalian ya dengan ibu menilai misalnya sikapnya seperti apa. Jadi tolong kerjasamanya ya. Jadi ibu akan menilai juga kedisiplinannya, jujur, tanggung jawab dan kerjasama. Kemudian tadi sudah ada yang mengalah kritis, berarti tadi sudah ada juga yang menyampaikan komunikasi secara lisan. Keterampilannya sudah ya, sudah ibu laksanakan pikirannya. Kemudian di sini kita akan apa? Membuat alur prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah jelas ya. Kamu harus bisa apa merancang dulu. Nah, silakan dirancang dulu, ditulis saja di kertas. Ada kertasnya enggak? Kalau ada ibu bagikan dulu ya. Kalian silakan merancang dulu sebelum membuat alur proses. Nanti baru ibu bagikan LKPD-nya. Rancang dulu ya. Alur prosesnya seperti apa tadi, mulai dari seperti apa, alat yang digunakan juga ya, alat yang digunakan juga seperti apa ya, bahannya, kemudian cara kerjanya ya, berkelompok ya. Nah, dulu perancangannya dulu ya, silakan perancangannya dulu ya. Oke, ditulis Yunita, silakan dipandu kelompoknya masing-masing. Tadi kemarin kan sudah ada misalnya masing-masing sekarang ini buat apa ketua kelompoknya yang mengkoordinir dengan semuanya. Gimana ya, nanti silakan dirancang dulu ya. Ya, dirancang dulu. Ya, silakan dibuat rancangannya dulu. Apa-apanya saja. Merancang saja dulu ya, rancangannya seperti apa. Kalau sudah nanti sampaikan ke ibu, nanti ibu akan membagikan lembar LKPD. Kalian silakan berdiskusi ya, tuliskan nama kelompoknya ya. Dah, oke, sekarang ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini aja tadi ngulang. Ya, itu nanti silakan masing-masing kelompok ya. Ini LKPD-nya ada nama kelompoknya. Sambil jalan Bisa ya. menggunakan nama jenis tanaman perkebunan ya. Kemudian nama anggotanya siapa-siapa. Kemudian dilihat di situ ada pertanyaan juga yang dimunculkan ya. Silakan. Ya. Tulis dulu nama apa kira-kira nama kelompoknya ya. Kemudian anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Ini tak bayangkan ngikutin. Ya, ya sesuai kelompoknya kemarin. Ya, tidak apa-apa ya. Silakan. Ya, kalau mau dibentuk sekarang tidak apa-apa ya. Yang baru yang hadir ya sudah kan ada yang hadir. Silakan ditulis saja. Ya. Iya. Dibuat seperti itu. Apa? Dibuat tabel-tabel atau langsung tulisan? Kalau rancangan kan sama bisa bentuk seperti ini, bisa juga kamu orang aja dulu. Nanti itu kan baru rancangan. Nanti kalau sudah proses pembuatan rancangan itu baru yang rapi bisa menggunakan tabel ya, bisa ya. Boleh ya. Rancangan saja dulu, diingat-ingat apa bahannya. Ini kan baru, ini apa cara kerjanya ini ya. Kan ada alat dan bahannya juga ya, misalnya itu maksudnya ke proses pembuatan rancangan. Jadwalnya juga dituliskan nanti misalnya ya, kalau sudah membuat rancangan proses pelaksanaan praktikumnya itu hari apa, jam berapa ya, itu jadwalnya ya. Kemudian durasi waktu yang diperlukan misalnya
Yang sakit siapa? Beta. Yang sakit tadi yang sama siapa? Pemeludi. Masa sembarang. Ya, Lihat gambarnya di lingkaran. boleh dilingkari, boleh disilakan. Tadi kan sudah sesuai tadi kan sudah ditanyakan tadi ya. Ya, diamati tadi sudah apa kira-kira? Iya. Nggak apa-apa, yang penting dilihat dulu. Tadi masih diingat-ingat tadi? Ya, ya masih diingat apa yang ditanyakan di video tadi? Ya. Nanti dikumpulkan. Sudah? Oke. Ya, itu nanti ibu sampai ini kita baru mengerjakan LKPD dulu ya. Oke ya. Kalau sudah dikumpulkan LKPD-nya, ya. Hah? Sudah ya, silakan. Kalau sudah selesai ya, sebagian sudah selesai. Sekarang kita masuk pada rancangan aktivitas yang merancang di sini ya. Kemudian ibu minta tadi sudah melatih sudah. Kemudian ada yang apa istilahnya ditanyakan nggak kira-kira untuk masalah rancangan aktivitas? Minta bisa bertanya rancangan aktivitas. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Yang lainnya juga diminta boleh bertanya. Ya. Untuk alur tadi kan alurnya tadi kan apakah masih belum paham atau bagaimana? Paham? Ada yang paham? Ada yang belum? Oke, Neta silakan. Maaf Ibu, mau bertanya, apakah untuk membuat rancangan alur proses pembuatan rumus singkong harus kita harus mencantumkan jadwal pelaksanaan juga? Ya, harus ya. Jadi di sini kita dalam proses alur pembuatan singkong itu merancangnya itu di dalamnya harus dimasukkan jadwal. Jadi kita selalu ingat, oh jadwal kita itu kapan kita mau melaksanakan praktikum atau proses pembuatan dari pengolahan kerupuk singkong tadi ya. Jadi harus jadwalnya harus terjadwal. Nanti kalau tidak terjadwal otomatis ya jam sekian. Nah kita sudah bisa
singkong itu harus lengkap dengan cara. Iya, kalau prosesnya itu harus lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita hanya tidak mencantumkan, otomatis kita bingung. Oh ini cara proses pembuatannya seperti apa? Karena tadi kan sudah di awal tadi dari rancangan alur proses tadi kan sudah dijelaskan. Ini adalah caranya ya. Nah itu harus lengkap. Jadi mulai dari mana urutannya itu harus jelas supaya apa yang kita inginkan dalam proses pembelajaran ini bisa tercapai ya. Walau misalkan kita tidak mengikuti alur prosesnya, otomatis yang kita hasilkan itu belum tentu sesuai keinginan. Bisa saja nanti hasilnya keras atau ibaratnya yang lainnya tidak enak, kurang rasanya kan misalnya kurang dari misalnya
merah bisa nggak Bu? Enggak, di situ bawang putih ya. Kita menggunakannya bawang putih sesuai petunjuknya ya. Tepung serbaguna itu tepung bumbu. Kayak kobe apa kayak itu ya bisa tuh tepung serbaguna ya. Iya. Iya. Oke, tenang dulu. Silakan dikerjakan dulu tugasnya biar cepat selesai. Ya, kita fokus dulu. Ya, silakan masing-masing kelompok ya. Jangan lupa nama kelompoknya juga dituliskan tadi ya. Ya. Sudah selesai ya KPD-nya tadi ya? Ya, nanti dikumpulkan di akhir nanti. Ya, diingat-ingat ya. Saya lakukan besok. Silakan ditulis. Ya. Kalau pemilik tadi pakai, kalau kita enggak. Ya. Pakai minyak kan nanti? Iya, karena gorengnya karena harus menggunakan minyak ya. Iya, silakan kalau sudah selesai. Sudah selesai, yang lainnya belum ya? Oke, untuk merancangnya. Oke, diperhatikan ini apa lagi yang masih kurang? Ya, ya. Oke, kelompok yang ini sudah selesai? Sedikit lagi, ya. Oke, kalau sudah selesai rancangannya ya. Ya, tulis. Ya, sudah selesai. Itu dia depan sudah ada. Depan tuh alat jalan. Sudah? Ya. Oke ya.
Iya. Udah ya? Udah belum? Belum ya? Oke. Sudah, mau udah selesai sudah ya? Sampai pada pengemasannya. Harus tempat pada pengemasannya, jadi nanti kita buat pengemasannya dan pasti kita kasih label ya. Nanti dengan kita mengambil gambar ya. Ya. Gambar dari apa model kukunya. Ya, nanti ada kertasnya juga yang harus kita siapkan ya pasti ya dengan gambar kuku singkongnya. Nanti di labelnya ada gambar kuku singkong. Nanti bisa kita tambahkan hasil karya kelas 12 ya, kita HP ya. Jadi kita nanti buat labelnya ya, kita kasih nama dan gambar yang lengkap supaya menarik ya. Jadi kelihatan oh ini hasil dari anak SMK di satu Kota Bangun ya, hasil pengolahan pertaniannya bisa membuat kerupuk singkong atau pasingkong dengan renyahnya. Otomatis yang bagus sudah ya, jadi kita itu sudah bisa nanti kalau orang membaca dari itu, misalnya kita sudah bisa pada pemasarannya, oh kelihatan oh anak SMK sudah bisa menghasilkan ya, berarti sudah ada karyanya ya, bisa kita coba di sini ya. Nah di sini juga nanti pada saat misalnya kalian sudah lulus, nanti sudah bisa ya membuka usaha sendiri gitu ya untuk menambah hasilnya, penghasilannya, usahanya bisa berjalan ya. Walaupun kita juga nanti bisa menjalani kuliah, nah otomatis sudah bisa ya. Sudah selesai semua? Sudah? Tidak apa-apa, dia kan masih merancang. Namanya juga rancangan ya. Oke. Kurang satu Bu. Oke ya sudah, oke ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan dulu. Oke kita sudah selesai Pak? Iya ya. Di bawah. Di kantor, di meja. Ya, izin ya. Belum ya, oke. Tunggu ya. Nanti setelah ini kita akan mengadakan refleksi ya dari hasil pembelajaran ya. Hari ini gimana? Sudah bisa, alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik. Kalian sudah sampai pada merancang aktivitas. Tinggal besok kita melaksanakan praktikumnya saja ya. Jadi sesuai juga yang kalian buat, jadi besok kita melaksanakannya ya dengan memanfaatkan waktu ya. Jadi besok itu hanya 2 jam pelajaran, itu kita harus menghasilkan produk ya. Ya sesuai yang tadi. Tapi kalau kerjasama yang bagus, otomatis walaupun nggak sampai 2 jam sudah selesai. Tetapi kalau tidak ada kerjasama masing-masing ya sampai jam 1 pun akan belum selesai ya, 2 jam 3 jam itu nggak akan selesai. Kalau
Oke, kalau sudah selesai ya, jadi di sini alhamdulillah kalian sudah selesai membuat apa rancangan alur proses dari Ibu Singkong tadi ya. Sudah selesai Ibu anggap tadi ya, sudah Ibu lihat ini. Ya walaupun ada kekurangan nanti kita benahi, misalnya di sini lupa mencantumkan misalnya garamnya atau ketumbarnya, nanti bisa kita lengkapi ya di sini. Kemudian sekarang Ibu tanya, silakan yang belum apa tadi mengenai pembuatan rancangannya masih ada yang mengganjal di pikirannya, bisa ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada? Paham ya? Berarti mudah-mudahan besok itu kita bisa melaksanakannya sesuai alurnya. Oke ya. Kemudian di sini Ibu juga akan melakukan refleksi di sini ya. Tadi sudah Ibu sampaikan dari pembelajaran kita ini mungkin masih ada kekurangannya ya. Kalau kita lihat ya, mungkin usahakan nanti ditingkatkan lagi ya. Misalnya kerjasama dalam kelompoknya bagaimana ya, cara pemahamannya ya. Jadi harus kuat ya. Kalau tidak paham ya tolong ditanyakan supaya nanti pada saat kita melaksanakan praktek itu tidak ada yang bermasalah atau mengalami kendala di lapangan ya. Itu maksud Ibu, supaya ada kalau kalian mau bertanya tadi, tapi sudah ada tadi dari Meka tadi sudah mewakili bertanya masalah alur proses, sudah Ibu sampaikan juga. Kemudian di sini kita bisa membuat kesimpulan juga dari proses pembelajaran ini. Alhamdulillah ya bisa disimpulkan berjalan dengan baik, dan kalau Ibu lihat juga siswanya aktif ya. Nah kemudian dengan kita mempelajari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah kedepannya setelah kalian juga melaksanakan pelajaran ataupun nanti bisa dikembangkan di luar, atau kalian sudah lulus nanti sudah bisa membuka usaha sendiri ya. Jadi bisa dikenal, oh ini kenang-kenangan dengan Ibu Halimah dulu waktu mengajar di SMK kelas 3 sudah bisa membuat kerupuk singkong ataupun opak singkong, itu kenang-kenangan kita ya. Jadi kita berbagi ilmu di sini. Kemudian juga kita akan, Ibu juga akan mengingatkan kembali ya, untuk besok itu ya kita akan melaksanakan praktikum. Ingat kira-kira jamnya jam berapa? Jam 9. Jadi kalau misalnya besok itu kita harus diusahakan tepat waktu. Jadi jangan sampai jam 9 baru nyampe sini, karena kita perlu persiapan lebih ya,
Di situ aja. Siap, teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan etikanya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi silakan dikumpulkan, tadi masih ada yang kurang kayaknya yang belum mengumpulkan kelompoknya, silakan. Ya. Bu. Silakan. Matiin. Iya.